Cupu Manik Astagina merupakan benda ajaib yang berukuran segenggam tangan. Sebuah benda yang teramat sakti karena pemiliknya bisa melihat seisi dunia serta apa yang diinginkannya bisa terpenuhi. Benda itu dimiliki oleh Dewi Anjani, putri seorang pertapa sakti dari Anggar Astina bernama Resi Gotama. Setiap hari ia selalu bermain-main dengan benda ajaib pemberian ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Ternyata kedua adiknya penasaran dengan benda yang dimiliki oleh kakaknya. Namun Anjani tidak mau menunjukkan benda itu kepada adiknya sehingga terjadi keributan. Mereka bertiga saling berebut ingin memiliki benda ajaib itu. Anjani tidak mau mengalah, ia tetap mempertahankan benda yang sudah menjadi miliknya. Resi Gotama marah ketika melihat ketiga putranya membuat keributan. Ia mencari sumber permasalahan di antara ketiga putranya. Di hadapan ketiga putranya, ia bertanya kepada satu persatu. Guwarsa dan Guwarsi menuntut keadilan kepada ayahnya karena hanya memberi mainan kepada kakaknya saja. Sementara mereka berdua untuk melihat saja tidak diizinkan. Resi Gotama murka. Kemudian ia memaksa Dewi Anjani agar mengaku dan menunjukkan benda yang dimilikinya. Dengan terpaksa, Dewi Anjani memberikan benda ajaib itu kepada ayahnya. Sang resi sangat kaget melihat benda ajaib itu berada di tangan putrinya. Sebagai seorang maha guru yang winasis, ia mengenali benda itu. Sebuah benda yang hanya dimiliki oleh para dewa di kahyangan. Jika manusia memiliki benda itu, maka manusia itu memiliki hubungan dengan dewa. Sang resi memaksa Dewi Anjani agar memberitahu siapa yang sudah memberikan benda itu. Dengan perasaan takut, Dewi Anjani mengaku jika ia menerima benda itu dari ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Sontak sang resi menjadi sangat murka. Ia segera menyuruh Anjani agar memanggil ibunya. Ketika Dewi Windradi sudah menghadap, sang resi bertanya kepada istrinya, dari manakah benda ajaib itu didapatkan? Dewi Windradi hanya diam mematung. Seketika lamunannya melambung ke masa silam, ketika dirinya masih menjadi seorang bidadari. Ketika ingin diturunkan ke bumi mendampingi Resi Gotama yang sudah berjuang di kahyangan, Dewi Windradi harus berpisah dengan kekasihnya di kayangan. Mereka sama-sama mencintai, namun takdir memisahkan mereka karena Dewi Windradi harus turun ke bumi. Sebelum berpisah, Batara Surya memberikan Cupu Manik Astagina sebagai lambang cinta mereka. Dengan masih menyimpan benda dari kahyangan, sang resi meyakini jika Dewi Windradi belum sepenuhnya melupakan masa lalunya di kahyangan. Ketika berkali-kali ditanya, namun Dewi Windradi tetap diam. Sang resi sangat murka hingga berkata, wanita ditanya diam seperti tugu. Laksana petir menyambar di tengah hari. Tiba-tiba tubuh Dewi Windradi berubah menjadi tugu batu. Ketiga putranya kaget dan langsung memeluk tugu batu di hadapannya. Anjani memohon kepada ayahnya agar mengembalikan ibunya ke wujud semula. Namun sang resi tetap tidak bisa mengabulkan, karena semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa.
Sang Resi dengan kekuatan penuh melempar tugu batu jelmaan Dewi Windradi dan berkata, Dewi Windradi akan kembali ke wujud manusia ketika kelak tubuhnya dipakai keturunannya untuk menumpas kejahatan. Ketiga putranya menjadi sangat sedih melihat tubuh ibunya jauh melayang ke udara dan jatuh entah di mana. Konon jatuhnya di negeri Alengka-Diraja. Setelah itu, Sang Resi melempar bendanya menjadi hutan. Ketiga putranya memaksa agar diberikan kepadanya. Namun Sang Resi tetap berkeras bahwa ketiga putranya tidak bisa memahami keadaan. Benda itu telah memisahkan mereka dengan ibunya. Namun mereka tetap memaksakan kehendak. Sang Resi melempar benda itu sejauh-jauhnya dan berkata, bagi siapa yang menginginkan benda itu, kejarlah dan berusaha sendiri. Guarsa tanpa pamit langsung mengejar benda itu, disusul Guwarsi. Melihat adiknya berlarian, Anjani pun ikut mengejar. Sang Resi menjadi sangat prihatin melihat kenyataan yang terjadi. Ketiga putranya telah mengingkarinya. Cupu Manik Astagina yang terlempar terbang melayang-layang di udara. Sementara Guwarsa dan Guwarsi serta Anjani terus mengejarnya tanpa mengenal lelah. Gunung-gunung dilalui, jurang-jurang dituruni, hutan belantara terus diterobos. Cupu Manik Astagina jatuh membentur bumi, membentuk sebuah telaga yang sangat indah. Air kilauan. Melihat itu, Guwarsa beranggapan bahwa Cupu Manik jatuh ke dalam telaga. Ia langsung menceburkan dirinya ke dalam telaga, disusul oleh adiknya. Ketika menyentuh air telaga, mereka tak sadar jika mereka berubah wujud. Guwarsi melihat makhluk lain di dalam telaga itu. Kemudian mereka bertarung, saling meyakini bahwa Cupu Manik hanyalah miliknya. Mereka sama-sama kuat, sehingga pertarungan terjadi sangat seru dan lama. Tidak ada yang mau menyerah. Saking berambisinya memenangkan pertarungan, tanpa sadar mereka sudah berada di daratan. Ketika satu di antara mereka merasa kalah dan berteriak-teriak memanggil Guwarsa, makhluk satunya merasa penasaran dan menuduh jika makhluk yang dicekiknya hanyalah mengaku-ngaku sebagai adiknya saja. Namun mereka tersentak kaget ketika hadir makhluk lain dengan wujud yang sama menghampiri mereka, menghentikan pertengkaran. Ia mengaku sebagai Anjani yang telah berubah wujud ketika membasuh mukanya dengan air telaga. Ia meyakini kedua adiknya juga pasti berubah wujud ketika menyentuh air telaga itu. Mereka menjadi bingung dan hanya bisa saling pandang. Mereka tersadar ketika melihat badan mereka sendiri telah berubah. Mereka menangis sejadi-jadinya dan saling berpelukan. Mereka menyesali kejadian yang telah menimpanya. Mereka diperturutkan oleh nafsu tanpa mau mendengar nasihat dari orang tua
yang telah memiliki banyak ilmu dan pengalaman. Watak dan kelakuannya menggambarkan sosok binatang kera. Pada akhirnya, kenyataan itulah yang mereka terima. Kini mereka benar-benar menjadi sosok seekor kera. Mereka bertiga kembali ke pertapaan Anggarastina menghadap ayahnya, memohon agar dikembalikan ke wujud semula. Namun sang resi tidak bisa merubah takdir. Kini mereka harus menjalani kehidupannya yang baru. Bukankah sebelumnya ia sudah menasehati dan melarang mendekati apalagi memiliki benda laknat itu? Namun mereka seakan tidak mendengarkan nasihatnya. Nasi sudah menjadi bubur. Yang bisa dilakukan hanyalah introspeksi diri dan menjalani kehidupannya sebagai seekor kera. Jadilah seekor kera yang berpikiran manusia. Untuk mengawali kehidupan barunya, sang resi memberikan nama Subali pada Kuwarsa dan Sugriwa pada Kuwarsi. Ketiganya harus menjalani tapa brata sampai dewa benar-benar menghentikan tapanya. Subali menjalani tapa ngalong, yaitu meniru kehidupan kalong, bergelantungan di dahan pohon dan hanya makanan yang dekat dengan mulutnya yang bisa dimakan. Sugriwa menjalani tapa ngidang, yaitu meniru gerakan binatang kidang, lompat-lompat dan hanya makanan kidang yang bisa dimakannya. Sementara Anjani menjalani tapa ngodok, yaitu meniru gerakan kodok, sekujur badan berendam di dalam sungai. Hanya kepalanya yang mendongak di atas air, dan hanya makanan yang melintas di depan mulutnya yang bisa dimakan. Itulah gambaran hidup manusia yang serakah, yang selalu berambisi menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Sebuah teladan bagi kita semua agar terhindar dari karma. Tetap lakukan kebaikan dan patuhilah nasihat dari orang tua dan guru kita. Karena sejatinya mereka telah memahami keadaan yang terjadi. Adalah sebuah kesalahan besar jika kita merasa bahwa kita sudah merasa paling benar dan paling pintar. Ingatlah, di atas langit masih ada langit.